Salam, selamat berjumpa kembali pada siang hari yang berbahagia ini. Hari ini kita akan membahas satu topik tentang berdoa. Yang pertama, orang percaya harus selalu berdoa. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, berserah penuh, berserah penuh. Bapa, di dalam nama Yesus, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja dalam hidup kami. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu, karena Engkaulah yang berotoritas dalam hidup kami. Kami akhirnya percaya kalaupun ada masalah problem yang kami hadapin, itu seizin Tuhan, ada maksud Tuhan bagi hidup kami, untuk kami selalu berseru kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Maka itu Bapak, pada siang hari ini, topik di dalam berdoa akan saya sampaikan. Beri hikmat marifat surgawi, agar pemberitaan firman Tuhan ini bisa menjamah kami, bahkan mengubahkan hidup kami. Di dalam nama Yesus Bapa, mari umat Tuhan yang percaya kita katakan, amin. Mari saudara kita bukakan Alkitab kita, yang diambil dari kitab Lukas 18 ayat yang pertama. Saya bacakan Lukas 18 ayat pertama. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Sekali lagi saya katakan, Lukas 18 ayat yang pertama. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ada amin, saudaraku? Nah, Yesus, saudara, bukan hanya memberi perumpamaan, tapi Yesus juga memberi keteladanan. Ada amin? Di mana kita lihat dalam Markus 1 ayat 35. Dikatakannya begini. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun, Yesus bangun, dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Jadi Yesus bukan hanya memberi perumpamaan, bukan hanya menyuruh, tapi Yesus juga memberi keteladanan bagi kita, supaya kita tetap berdoa dengan tidak jemu-jemu. Karena Yesus berdoa juga dengan tidak jemu-jemu. Saudara terkasih di dalam nama Yesus, nah hari ini kita akan membahas topik tentang berdoa. Temanya adalah orang percaya harus selalu berdoa. Harus. Berarti tidak mungkin tidak. Karena itu tadi dikatakan harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ada amin? Jadi jangan katakan berdoa itu nggak mesti. Berdoa itu perintah. Kemarin sudah saya sampaikan bahwasanya berdoa itu adalah perintah Tuhan. Ada amin? Berdoa itu bukan saran, bukan sekedar usul daripada Tuhan. Tetapi berdoa itu adalah perintah Tuhan yang harus kita lakukan. Maka itu saudara, mungkin saudara bingung. Tuh, aku udah berdoa terus nih. Tapi masalahku nggak dijawab Tuhan. Masalahku nggak didengar Tuhan kali ya. Nah saudara terkasih, hari ini kita akan membahas bagaimana caranya agar doa kita sebagai orang percaya dijawab Tuhan. Mau saudaraku? Nah hari ini kita belajar ada 3 cara yang harus kita lakukan supaya doa kita dijawab Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita yang diambil dari Matius 21 ayat 22. Dikatakannya begini. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu menerimanya. Ada amin sekali lagi? Sekali lagi saya katakan. Bagaimana caranya agar doa orang percaya dijawab Tuhan? Dari Matius 21 ayat 22 dikatakan begini. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Artinya begini. Poin yang pertama, kita harus berdoa dengan penuh kepercayaan. Kita harus percaya. Halo. Firman Tuhan berkata, jika kamu meminta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Itu janji Tuhan buat kita. Tuhan yang berjanji, bukan saya.
Janji saya terbatas. Janji Tuhan tidak terbatas. Kenapa? Janji Tuhan bisa digenapin dalam hidup kita. Kenapa? Dia kekuatan kita. Karena bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Contoh, kalau saya berjanji kepada saudara, kita nanti jumpa di Blok M jam 12. Hujan deras saja, banjir saya nggak bisa datang. Artinya, janji saya itu nggak bisa saya tepatin. Kalau Tuhan yang berjanji kepada kita, saudara, mau hujan lebat, mau badai, apapun juga, janji Tuhan akan tetap bisa digenapi dalam hidup kita. Ada amin? Maka dari itu saudara terkasih, supaya doa kita dijawab, yang pertama, kita harus berdoa dengan penuh kepercayaan. Saudara, udah jelas dalam Matius 7 ayat 7 firman Tuhan berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Lah karena nggak mau minta, nggak mau berdoa, gimana mau Tuhan beri? Ada amin? Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Saudara terkasih, waktu kita minta kepada Tuhan, yang pertama minta hikmat. Jangan minta nasi, Tuhan, aku hari ini lapar, aku butuh nasi. Ding-ding-ding langsung turun nasi ke piring kita. Tidak begitu juga. Halo saudara? Nah, seharusnya waktu kita membutuhkan nasi, kita membutuhkan makan, Tuhan Yesus beri saya hikmat kepekaan agar saya tahu apa yang harus saya lakukan untuk mendapatkan makanan saya pada hari ini. Karena Yesus sendiri berkata, berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ada amin saudara? Nah saudara terkasih, dikatakan tadi, ketuklah. Tahu nggak saudara? Kalau ketuk itu seperti apa? Nih ketuk itu. Ayo, apa yang saudara dapat? Sekali lagi. Ayo, apa yang saudara dapat? Artinya ketuk itu lakukan berulang-ulang. Karena tadi waktu saya ketuk, bunyinya berulang-ulang. Artinya tidak boleh cuma berdoa, Tuhan Yesus besok nggak berdoa lagi. Karena tadi dikatakan begitu. Dikatakan tadi di bacaan pertama, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Itu yang dimaksud dengan ketuklah pintu. Ada amin? Nah, jangan berdoa seperti orang yang sekali doa sampaikan udah gitu. Saudara, apa yang kamu percaya, doakan. Apa yang kamu doakan, percaya. Nah, saudara terkasih, kalau kita lihat dalam Alkitab kita ada janji Tuhan dalam hidup kita. Kita lihat dalam Ibrani 13 ayat yang ke-5. Coba kita buka Alkitab kita. Ibrani 13 ayat yang ke-5. Coba lihat. Ya, Ibrani 13 ayat yang ke-5. Kita lihat. Ya, tunggu ya. Ibrani 13 ayat yang ke-5. Dikatakannya begini. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, Allah telah berjanji, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Janji Tuhan ini harus kita jadikan pedoman kita dalam kehidupan kita. Janji Tuhan, Dia tidak sekali-sekali akan membiarkan kita. Masa seorang bapak mengizinkan kita mati kelaparan? Ya, nggak begitu Tuhan kita. Saya jadi seorang bapak nggak izinkan anak saya mati kelaparan. Saya tidak izinkan anak saya haus. Saya berusaha mati-matian cari uang untuk memberi mereka makan. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, apalagi Bapa kita di surga, Dia Immanuel, Allah yang menyertai kita. Saudara, Tuhan tahu kondisi kita dan Tuhan peduli. Makanya Dia katakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saudara kita, sanak saudara kita, teman-teman kita bisa meninggalkan kita waktu kita dalam kesulitan, waktu kita dalam kemiskinan. Tapi Tuhan kita, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Karena Dia Immanuel. Itu yang menjadi pedoman kita. Itu menjadi landasan iman kita. Sehingga kita bisa berseru kepadanya. Ada amin? Dan saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Yang kedua, poin yang kedua, coba kita lihat. Kita lihat poin yang kedua. Saudara, mari kita baca di dalam, tunggu ya. Mari kita baca
Di dalam Matius 6 ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Matius 5 ayat 6 dan 7. Kita lihat. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik, karena mereka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tapi jika ayat 6-nya, tapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang di tempat tersembunyi akan membalasnya. Lagi pula dalam doamu tuh, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan Bapa yang di sorga. Saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua, saudara, agar doa kita dijawab Tuhan, Alkitab jelas katakan tadi dalam Matius 6 ayat 5 sampai 7 dikatakannya, janganlah berdoa seperti orang munafik dan orang yang tidak mengenal Allah. Sekali lagi saya katakan, kalau kita berdoa jangan seperti orang munafik dan jangan seperti orang yang tidak mengenal Allah. Ada amin, saudara? Nah, saudara terkasih, mungkin saudara bingung nih, gimana sih doa orang munafik? Nah, doa orang munafik itu dikatakan di ayat 5-nya, doanya dia mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya. Artinya apa? Dikatakan supaya dia dilihat orang. Akhirnya apa? Yang dibutuhkannya adalah pujian. Oh, itu hebat ya, dia rajin doa ya. Wah, itu mah bapak itu keren. Doanya rajin. Tapi dia doanya di situ. Di rumah aja gak pernah doa. Karena doa orang percaya bukan begitu, saudaraku. Nanti akan kita lihat. Seharusnya bagaimana orang percaya berdoa. Nah, saudara terkasih dikatakan juga, janganlah bertele-tele. Seperti tertulis di ayat yang ke-7. Di ayat yang ke-7, orang yang tidak mengenal Allah itu berdoa dengan bertele-tele. Doanya itu diulang-ulangnya lagi, diputer sana puter sini. Tuhan, kalau Tuhan kayak bikin puisi. Doanya kayak bikin puisi, biar kata-katanya indah, biar kata-katanya sedap didengar. Hei, nggak begitu. Tuhan tahu isi hati kita. Dia tahu ketulusan hati kita. Jangan doa bertele-tele. Emang mau bikin puisi? Bukan. Kita berdoa menyampaikan keinginan kita kepada Allah. Jadi bukan berdoa yang bertele-tele dengan kita mau bikin pantun supaya kata-kata kita indah didengar orang. Enggak. Saudara terkasih, kita lihat bagaimana sih seharusnya agar doa kita dijawab Tuhan. Bagaimana caranya sebagai orang percaya kita berdoa? Bagaimana seharusnya? Alkitab katakan, jika engkau berdoa sebagai orang percaya, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang di tempat tersembunyi. Saudara, masuk kamar. Jangan kayak orang munafik tadi, dia berdoa di pinggir jalan. Tujuannya apa? Supaya dilihat orang. Upahnya sudah dia dapat, pujian. Akhirnya dia tidak mendapatkan upah jawaban doa. Karena yang dicarinya adalah pujian manusia. Tetapi orang percaya dia berdoa bukan mencari pujian orang. Sia-sia loh pujian manusia. Tetapi dia rindu untuk mendapatkan jawaban daripada doanya. Maka itu saudara terkasih, kalau saudara mau doanya dijawab, masuk kamar, masuk ke tempat tersembunyi, agar Allah yang adalah di tempat tersembunyi, Allah kita yang di dalam Kristus Yesus, akan menjawab setiap doa-doa kita. Amin. Yang kedua, kalau kita sebagai orang percaya, jangan doanya seperti orang yang bertele-tele, seperti orang nggak percaya. Doakan aja apa yang kamu percaya, sampaikan kepada Tuhan. Apa yang kamu sampaikan kepada Tuhan, percayakan itu dijawab, maka itu dijawab. Amin. Jangan sampaikan kamu yang tidak percaya. Dan jangan juga berdoa, kamu ragu. Dijawab nggak ya? Dijawab nggak ya? Ya kan dijawab. Maka dari itu saudara terkasih, kalau mau saudara dijawab Tuhan, jangan berdoa seperti orang munafik dan jangan berdoa seperti orang yang tidak mengenal Allah. Saudara, kita mengenal siapa Tuhan kita. Dengan cara bagaimana kita mengenalnya? Dengan cara sering kita berdoa. Akhirnya apa? Ada hubungan komunikasi yang baik. Doa itu komunikasi kita kepada Tuhan. Alkitab
Tuhan berbicara kepada kita. Nah, itu yang komunikasi dua arah. Nah, bunyi kan? Tapi kalau komunikasi satu arah nggak bunyi, makanya berdoa dan membaca Alkitab. Akhirnya kita memiliki hubungan dan pengenalan akan Allah dengan benar. Maka dari itu saudara terkasih, marilah kita lebih tekun berdoa. Nah, poin yang ketiga, bagaimana caranya supaya doa kita dijawab Tuhan. Mari kita lihat Alkitab kita dalam Matius 25 sampai Matius 11 ayat 25 dan ayat 26. Saya bacakan ayat 25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Saudara terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, jelas sekali dari bacaan kita tadi itu, firman Tuhan menegaskan, jika kamu berdiri untuk berdoa, ampuni. Siapa yang bersalah kepadamu? Mungkin suamimu, mungkin istrimu, mungkin anak-anakmu, mungkin mertuamu, mungkin ada teman-temanmu, mungkin bapakmu yang bersalah. Ampuni dulu. Alkitab di bagian lain berkata begini, jikalau engkau mau mempersembahkan persembahanmu, engkau teringat kepada sesuatu kepada orang lain, tinggalkan dulu persembahanmu itu, tinggalkan persembahanmu, berdamai dulu. Berdamai dulu baru kita membawa persembahan kita kepada Tuhan. Waktu kita tidak berdamai dengan orang lain, kita tidak mengampuni dosa orang lain, dosa kita nggak akan dijawab Tuhan. Saya bukan berkata bohong, karena begitulah yang dikatakan di dalam Yesaya 1 ayat 55. Dikatakan begini, apabila kamu menadakan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Sadis loh. Waktu kita berdoa, Tuhan memalingkan mukanya. Kenapa? Itu adalah kejijikan. Kenapa jijik? Kesalahan orang gak kita ampunin. Akhirnya dosa kita gak diampunin. Dan Tuhan tidak akan jawab doa kita. Ada amin? Makanya kita harus mengampuni orang bersalah. Bahkan Alkitab katakan, bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya. Saudara, walaupun kamu berkali-kali berdoa, kalau kamu tidak mengampuni orang bersalah, Tuhan tidak akan mendengarkannya. Sebab, katanya selanjutnya, tanganmu penuh dengan darah. Tangan ini berbicara apa? Coba saudara, tangan bicara tentang apa? Halo? Tangan bicara tentang apa? Tangan kita ini berbicara tentang sikap hidup kita. Bagaimana sikap hidup kita? Apakah kita sudah mengampuni orang bersalah kepada kita atau belum? Kalau masih kita menyimpan kesalahan orang lain, jelas Alkitab katakan tadi, Tuhan tidak akan dengar doa kita. Walaupun kita berkali-kali berdoa, Tuhan tidak akan mendengarkannya. Bahkan tadi Tuhan memalingkan, yang kedua, Tuhan tidak akan mendengarkannya. Lalu apa dong yang harus saya lakukan? Jelas di ayat 16, Yesaya 1 ayat 16 jelas berkata, basuhlah, cucilah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat di depan mataku. Artinya tangan yang penuh darah itu adalah sikap hidup kita yang masih hidup di dalam kejahatan. Salah satu kejahatannya masih menyimpan kesalahan orang lain. Ataupun kejahatan-kejahatan yang lain. Stop mulai hari ini. Jangan lakukan kejahatan lagi. Bertobatlah agar doamu dijawab. Waktu kita bertobat, kita ampunin kesalahan orang lain. Itu sebenarnya menguntungkan diri kita sendiri. Waktu kita mengampunin kesalahan orang lain, kita untungnya apa? Doa kita dijawab Tuhan. Pertama, dosa kita diampuni Tuhan. Yang kedua, doa kita dijawab Tuhan. Tapi waktu kita tidak mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita, ada dua akibat. Kalau kita tidak mengampuni orang bersalah kepada kita, ada dua akibatnya. Pertama, dosa kita tidak diampuni. Yang kedua, doa kita tidak dijawab. Walaupun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya. Itu kata Tuhan. Jadi kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Siapapun itu, anak kita, keluarga kita, orang tua kita harus diampunin. Kalau saudara mau, doanya dijawab. Tapi kalau saudara nggak mau doanya dijawab, ya silakan aja. Simpan aja sebanyak-banyaknya kesalahan orang lain. Ada amin? Nah yang ketiga, yang terakhir, saudaraku yang terkasih. Ini yang terakhir biasanya tuh udah asik aja tuh. Nah kita lihat Alkitab kita. Yang ketiga, bagaimana caranya agar doa orang percaya dijawab Tuhan?
Nah, kita buka dalam Alkitab kita. Kita buka dalam Alkitab kita. Kita lihat. Dalam Alkitab kita lihat poin yang ketiga. Baca Markus 11 ayat 25. Markus 11 ayat 25. Kita lihat Markus 11 ayat 25. Dikatakan begini, dan jika kamu berdiri, kita lihat Markus poin yang ketiga. Saudara, supaya doa kita dijawab Tuhan, itu tadi adalah poin yang ketiga. Saudara, saya salah, mohon maaf. Yang pertama poin, bagaimana caranya doa kita dijawab Tuhan? Yang pertama kita berdoa dengan penuh kepercayaan. Yang kedua, bagaimana supaya doa kita dijawab Tuhan? Yang kedua, kita berdoa jangan seperti orang munafik dan orang yang tidak mengenal Allah. Dan yang ketiga, ternyata tadi saya salah, mohon maaf, saking semangatnya. Kita berdoa dengan dikatakan mengampunin jika kamu berdiri untuk berdoa dengan mengampunin orang yang telah bersalah kepada kita. Ternyata 3 poinnya udah saya selesaikan. Karena semangatnya ingin nambah poinnya lagi. Tapi nantilah kita akan membahas poin yang keempat. Nanti malam kita akan membahas topik tentang berdoa lagi. Kenapa orang percaya malas berdoa? Saudaraku, kenapa banyak orang percaya, orang Kristen malas berdoa? Nanti akan saya bahas nanti malam. Apa penyebabnya sehingga orang Kristen, orang percaya malas berdoa? Nanti malam kita bertemu di jam 19 sampai jam 19.30. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mohon kepadamu Tuhan, berkati kami di dalam keseharian kami. Mampukan kami memiliki hati yang mau berseru kepadamu Bapa. Agar lewat doa-doa kami bisa Tuhan mempermuliakan namamu. Agar hubungan kami semakin dekat kepadamu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kepadamu Tuhan. Agar kehidupan kami bisa selalu mempermuliakan namamu. Di dalam nama Yesus Bapa kami mohon kepadamu Bapa. Untuk malam hari nanti pertemukan kami. Agar kami bisa mengerti mengapa kami sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya malas berdoa. Kami nggak mau berdoa. Tuhan, aku juga berdoa buat bangsa ini. Berkati bangsa ini di dalam nama Yesus. Agar bangsa ini terjadinya pertobatan. Agar di bangsa ini terjadinya pemulihan ekonomi, pemulihan hubungan. Agar di bangsa ini Tuhan memberkati setiap rakyat yang ada di bangsa ini yang hidup dalam kemiskinan, yang hidup dalam kesusahan akibat virus corona ini Tuhan. Ampuni setiap dosa kami yang ada di bangsa ini. Di dalam nama Yesus Bapa kami mengucap syukur. Dalam nama Yesus untuk malam hari nanti Tuhan. Saya akan juga membahas satu topik tentang berdoa. Mampukan saya Tuhan di dalam menyampaikan firman Tuhan ini. Agar firman Tuhan itu hikmat marifat surgawi. Itu bukan kata-kata saya, itu bukan kata hikmat saya. Tapi itu semua Tuhan memakai mulut bibir hambamu untuk memperkatakan firman-Mu. Dalam nama Yesus Bapa, aku doa berdoa. Aku mohon kepadamu, Engkau memberkati setiap keluarga-keluarga. Engkau memberkati sahabatku, temanku. Apapun program rencana kami di hari kemudian. Biarlah itu dalam rancangan Tuhan. Dalam nama Yesus Bapa kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.